Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the review of the first and the second material in this semester. So let's start with the first material, which is chapter 6, and it's about personal letter. Let's jump right in. What is personal letter? Apa sih personal letter itu? Nah, ini adalah informal written message between friends, relatives, and acquaintance. Jadi kata kuncinya ada informal, jelas karena personal ya, informal, bahasanya informal. Pesan, message intinya, pesan tertulis yang informal gitu antara teman, saudara, and acquaintance. Acquaintance itu kenalan gitu. Tapi bukan berarti teman kita gitu, tapi orang yang kita kenal aja gitu. Kalau teman kan beda lagi ya. Nah, lanjut. So, what is the purpose of personal letter? Tujuannya apa kita menulis personal letter? So, to inform the receiver that the sender wants to tell the important thing, like personal feelings, thoughts, or experiences. To inform, intinya to inform, ingat, memberitahu ya, inform itu. The receiver, untuk memberitahu si penerima bahwa the sender wants to tell the important thing, bahwa si penulis ini ingin menceritakan sesuatu yang penting menurut dia, seperti, tapi tentunya hal-hal yang personal, seperti personal feelings, thoughts, or experiences. Tentang perasaan atau pemikiran dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, pendapat dia tentang sesuatu, atau pengalaman dia. Nah, now I'm showing you the example of a personal letter. So what are inside a personal letter? So actually I'm showing you the ideal one of a personal letter. Jadi namanya personal letter itu informal, jadi bentuknya sebenarnya tidak harus sebaku ini, tapi ini adalah bentuk yang paling idealnya. Okay, so there are 8 parts. Number 1, address, alamat di sini alamat pengirim ya, ingat. Kenapa? Karena alamat penerima itu adanya di amplop, di luar ya, jadi tukang pos tahu mengirimkannya kemana, dilihatnya dari amplopnya. Jadi nggak harus lihat di dalam suratnya kan, gitu. Makanya harus di amplopnya aja, gak mungkin surat boleh dibuka gitu. Itu kan personal. Jadi ini alamat pengirim, ingat ya. Number 2, date, tanggal apa? Bukan tanggal ulang tahun, bukan tanggal lahir. Ini tanggal penulisan suratnya, tanggal pembuatan suratnya. Number 3, salutation, dear Evan gitu. Jadi salam pembuka lah gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Salam pembukanya ini paling umum itu pakai dear. Dear di sini bukan sayang. Bukan berarti si Evan ini ada hubungan romantik gitu, bukan. Jadi mau ke siapapun, yang penting orang dekat kita gitu, teman siapapun, wajar kita memakai istilah dear ini ya untuk kalimat salam pembuka di surat. Lalu number 4 ada introduction biasa pembukaan kayak basa-basinya gitu, menanyakan kabar misalnya, itu paling umum. And number 5, body. Anything you want to talk about, kayak yang tadi ya, personal feeling, thoughts, experience. Nah, kalian masukkan di body ini. Number 6, conclusion. Conclusion itu kesimpulan. Misalnya dari setelah kalian udah nyerita nih, kalian ada yang inti yang mau disampaikan. Misalkan yang ini nanya, do you have any plans to visit me gitu, ada rencana mau berkunjung nggak gitu, rencana mau kesini nggak gitu. Nah itu tuh nanti conclusion ini bisa menjadi penyambung atau topik yang nanti bisa dibalas sama si penerimanya. Misalnya si penerimanya ini mau membalas, nah mulainya bisa dari sini, dari nanya mau kesini nggak gitu, mau ada niat berkunjung nggak. Nah kan dia bisa membalasnya nanti, oh ya membalas tentang berkunjung ini gitu. Number 7 itu ada signing off. Ini salam penutup. Kalau tadi salam pembuka, salutation, salam penutup, signing off.
bisa kayak your lawyer friend misalnya, atau sincerely gitu. Biasanya sincerely kalian sering dengar juga, itu bisa banyak lah contohnya ya. Terakhir ada signature ini si pengirim ya. Jadi ada bisa pakai tanda tangan juga, kalian taunya signature itu tanda tangan aja ya. Pokoknya ada nama si pengirimnya di situ. Signature bisa juga you can put on your hand signature also. Okay, that's all. The parts of a personal letter, the ideal personal letter. Nah, kita lihat isinya sekarang. Who sent the letter? Ada 2 nama di sini, ada Evan and Raka. Kira-kira siapa yang mengirimkan? Pengirim itu ditulis yang paling bawah. Karena tadi ya ada signature dari the sender. Jadinya pengirimnya adalah Raka. Jadi yang menerimanya jelas Evan. Punya ada dear siapa, nah berarti itu penerimanya. When was the letter written? Tadi saya bilang di situ ada tanggal yang bukan tanggal lahir. Ya, itu ada tanggal pembuatan di situ. 21st August. What made the writer write the letter? Tujuannya apa? Kita bisa lihat dari bodinya. Jadi kan bodinya tentang apa? Thank you for the bag you sent me, katanya. So it's to thank the receiver for sending the nice bag. Jadi dia dalam bodinya menjelaskan tentang si Evan yang mengirimkan tas ke Raka dan Raka suka gitu tas itu. Walaupun katanya kakaknya gak merekomendasikan si Raka pakai tas itu ke sekolah kan terlalu besar katanya, padahal enggak sih, Raka katanya suka-suka aja gitu. Yes, that's all the material for personal letter. If you have any question, you can let me know. Okay, next, chapter 7, cause and effect, atau sebab akibat ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi akan ada ditunjukkan satu kalimat itu terdiri dari 2 anak kalimat, dan 2 anak kalimat itu punya hubungan sebab akibat. Seperti apa? Jadi kita langsung saja contoh. Ini ada satu kalimat nih. The illness is caused by a virus. Nah, ini ada jelasnya, ada kata caused by, disebabkan oleh gitu ya. The illness. Nah, jadi ini ada 2 elemen jelas, ada the illness and a virus. Nah, yang berupa cause-nya itu adalah virusnya, jelas disebabkan oleh virus katanya. Ya udah, jelas penyebabnya adalah virus. And the illness is the effect of the virus gitu. Nah, kita cara menentukan cause and effect ini tinggal kita lihat saja mana yang terjadi duluan. The one that happened first is the cause, the one that happened later is the effect. Jadi yang terjadi duluan mana itu adalah jelas penyebabnya. Terjadi sebabnya dulu, baru setelah itu akibatnya. Yang terjadi setelahnya atau akibat dari kejadian yang pertama ya jelas itu efeknya gitu, akibatnya. Oke? Next, kita langsung latihan saja ke beberapa kalimat ya. Misalnya ini ada Amanda missed the bus and was late for school. Ini ada 2 kejadian nih. Amanda missed the bus and Amanda was late for school. Nah, ini kira-kira Amanda ketinggalan bis dan Amanda telat ke sekolah. Berarti yang kejadian yang pertama yang mana? Yang ketinggalan bis dulu. Jadi Amanda itu ketinggalan bis dan dia karena ketinggalan bis ini jadinya dia telat ke sekolah gitu. The effect-nya adalah was late for school. Nah, yang kedua, lightning struck a tree and the tree started to burn. Lightning itu kilat gitu ya, petir lah gitu. Petir menyambar pohon dan pohon terbakar. Berarti mana dulu? Petir nyambar dulu atau pohon kebakar dulu? Petir nyambar dulu ya. Petirnya nyambar si pohon, jadinya pohonnya terbakar gara-gara itu gitu. Jadinya cause-nya itu lightning struck a tree and the effect is the tree started to burn. Lanjut. Nah, ini ada kalimat lagi. The cake burned in the oven that was too hot.
Berarti ada 2 kejadian lagi, kita breakdown dulu. Ada the cake burn sama the oven that was too hot. Berarti ada kuenya gosong kan ya. Burn di sini bukan terbakar ya. Kalau kue lebih tepatnya gosong gitu. Kue gosong sama oven yang terlalu panas katanya. Berarti kejadian yang mana dulu? Ovennya terlalu panas dulu atau cake-nya terbakar dulu? Yang kejadian duluan adalah ovennya terlalu panas. Nah, cause-nya itu makanya efeknya karena terlalu panas the cake burn. Jadi kuenya gosong gitu. Terakhir nih, we forgot to put gas in the car and we ran out of gas. Kita breakdown dulu. We forgot to put gas in the car. Gas di sini bukan gas ya. Kalau dalam terutama konteks American, kalau saya tidak salah itu gas itu bensin. Jadi kami lupa mengisi bensin ke mobil kayak gitu. Lupa mengisi bensin lah ya, mengisi bensin mobilnya. Dan kita ran out itu kayak kehabisan gitu. Kita kehabisan bensin. Jadi mana yang kejadian duluan, kita lupa ngisi bensin atau kita kehabisan bensin? Kalau menurut saya cause-nya itu kita lupa dulu. Nah, kita lupa nih ngisi bensin, makanya jadinya efeknya kita kehabisan bensin deh gitu. Ya. Jadi yang step pertama itu kita harus bisa membedakan dari dalam satu kalimat. Kalau ada 2 kejadian itu bedakan dulu mana yang berupa cause dan mana yang berupa effect. Mana yang kejadian duluan itu cause, yang kejadian setelahnya itu adalah akibatnya atau the effect. Gitu. Sekarang latihan yang kedua, kita lihat misalnya ada sekelompok, ada 2 kelompok kalimat. Ada kalimat effect dan kalimat cause gitu. Ada akibat dan ada sebabnya. Nah, kita lihat dulu dari akibatnya aja. Ini ada 4 kalimat dan ini berupa akibat dari sesuatu. Nah, kita sekarang mencari pasangannya yang berupa sebabnya. Kira-kira yang mengakibatkan ini sebabnya itu yang mana gitu. Kita lihat number 1. Number 1 itu I slept most of the day. Saya seharian tuh tidur gitu. Seharian tidur. Nah, kira-kira sebab yang paling mungkin yang mana? I have a bad headache. The store was so busy. The thunder boomed loudly. Someone drank all the milk. Yang paling mungkin adalah yang A ya. Saya bedakan nih kalau yang efeknya pakai number 1 to 4 and the cause letter A to D. So 1 pasangannya itu A ya, yang I had a bad headache. Jadi kenapa efeknya itu kan saya tidur seharian ini. Nah, itu sebabnya apa? Sebabnya karena pusing gitu. Karena saya pusing katanya. I have a bad headache. Number 2, she bought more. Bought ini verb kedua dari buy. Dia membeli lagi gitu. She bought more. Nah, kenapa dia harus membeli lagi? Nah, kita lihat. The store was so busy. The thunder boomed loudly, atau someone drank all the milk. Nah, yang paling mungkin itu yang D ya. Yang D, karena kan dia beli lagi. Nah, kenapa dia harus beli lagi? Karena seseorang ada yang minum seluruh susunya. Jadinya dia harus beli lagi karena persediaan susunya habis gitu. Diminum sama seseorang gitu, gak tahu siapa, katanya gitu. Okay, number 3, the cat ran under the bed. Kucing berlari ke bawah kasur katanya. Kucing lari ke bawah kasur. Kira-kira kenapa kucing bisa lari ke bawah kasur? Alasannya apakah karena the store was so busy? The thunder boomed loudly. Paling mungkin yang C ya kalau menurut saya. Jadi ada petir, atau bukan petir ya, ini apa ya, halilintar gitu ya, thunder. Halilintar keras banget katanya. Terdengar halilintar sangat keras gitu. Makanya mungkin si kucingnya kaget, makanya dia ran under the bed gitu. Dan yang terakhir, ya emang tinggal terakhir juga, number 4 itu B. Kenapa? Karena kan we hired extra help. Kita mempekerjakan tenaga bantuan gitu. Kita mempekerjakan tenaga bantuan. Kenapa kita harus mempekerjakan tenaga bantuan? Karena the store was so busy.
toko ini banget, sibuk banget gitu, padat banget, banyak pengunjungnya, tidak terlayani semua gitu, makanya harus hire extra help gitu. Jadi ini latihan yang kedua, saat kita melihat ada efek sesuatu hal gitu, akibatnya, nah kita kira-kira memikirkan sebabnya apa yang berhubungan gitu ya. Okay, so any question? Because that's the end of the lesson, of the chapter 7. If you have any question, you can let me know later on. Okay, so I think that's the end. The review of 6th and 7th chapter material in this semester. If you have any question, if it's not clearly enough to you, you can let me know. Okay, so that's the end. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.